Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mahasiswa IAIN Kudus, Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, mata kuliah Perkembangan Peserta Didik. Perkenalkan, saya Thahiratul Nahar dari kelas PGMI 2B. Selamat menyaksikan. Nah, saya akan menjelaskan tentang perkembangan anak masa usia dini. Apa itu anak usia dini? Secara umum, yang dimaksud dengan anak usia dini adalah anak yang berada pada rentang usia 0 sampai 6 tahun. Anak yang berada pada rentang usia ini sedang dalam tahap pertumbuhan dan perkembangan, baik secara fisik maupun mental. Laju pertumbuhan dan perkembangan setiap anak tentu berbeda-beda, tergantung pada lingkungan, stimulasi, dan kepribadiannya masing-masing. Menurut Edbeck 1998, masa ini merupakan masa pertumbuhan yang paling hebat dan sekaligus paling sibuk. Pada masa ini, anak sudah memiliki keterampilan dan kemampuan walaupun belum sempurna. Usia anak pada masa ini merupakan fase fundamental yang akan menentukan kehidupannya di masa mendatang. Perkembangan anak usia dini. A. Perkembangan fisik anak usia dini. B. Perkembangan sosial anak usia dini. C. Perkembangan emosi anak usia dini. D. Implikasi pada pendidikan. Yang A. Perkembangan fisik anak usia dini. Perkembangan fisik merupakan perkembangan yang berlangsung dalam waktu yang paling cepat pada masa kanak-kanak dan tetap berlanjut dengan cepat sampai duduk di bangku kanak-kanak. Ketika anak mencapai tahapan usia TK atau sekitar 3-6 tahun, terdapat ciri yang sangat berbeda dengan usia bayi. Perbedaannya terletak pada penampilan, proporsi tubuh, berat, dan panjang badan, serta keterampilan yang dimiliki. Pada usia ini, anak lebih langsing dan atletis. Pada anak laki-laki, lebih cepat tumbuh tinggi dan lebih berat daripada anak perempuan. Kalau kita perhatikan, pada anak usia TK telah tampak otot-otot tubuh yang berkembang, sehingga memungkinkan mereka melakukan berbagai jenis keterampilan. Dengan bertambahnya usia, perbandingan antara bagian tubuh berubah. Selain itu, letak gravitasi makin berada bagian bawah tubuh, sehingga keseimbangan ada pada tungkai bagian bawah. Macam-macam perkembangan fisik anak usia dini. Yang pertama, perkembangan fisik pada anak usia 2-3 tahun. Contohnya, pada usia ini, anak sangat bergantung pada kegiatan fisik seperti melompat, memanjat, memegang sesuatu dengan tangan, berputar-putar, menjinjit, jungkir balik, dan bergulung. Yang kedua, perkembangan fisik pada anak usia 3-5 tahun. Contohnya, anak sudah mampu berdiri dengan satu kaki, menaiki dan menuruni tangga dengan berpegangan dan bergantian kaki. Yang ketiga, perkembangan fisik pada anak usia 5-6 tahun. Contohnya, membangun dan membutuhkan keahlian. Biasanya, anak-anak menyukai konstruksi bahan. B. Perkembangan sosial anak usia dini. Perilaku sosial merupakan aktivitas dalam berhubungan dengan orang lain, baik dengan teman sebaya, orang tua, maupun saudara-saudaranya. Sejak kecil, anak telah belajar cara berperilaku sosial sesuai dengan harapan orang-orang yang paling dekat dengannya, yaitu dengan ibu, ayah, saudara, dan anggota keluarga yang lain.
Apa yang telah dipelajari anak dari lingkungan keluarga turut mempengaruhi pembentukan perilaku sosialnya. Ciri-ciri sosial anak usia dini. Yang pertama, memiliki satu atau dua sahabat tetapi cepat berganti. Yang kedua, bisa menyesuaikan diri secara sosial. Yang ketiga, sudah mau bermain dengan temannya dalam kelompok kecil, tetapi kurang terorganisir dengan baik. Yang keempat, perselisihan kerap terjadi, akan tetapi hanya berlangsung beberapa saat kemudian mereka baikan kembali. Yang kelima, anak yang lebih kecil sering bermain bersebelahan dengan anak yang lebih besar, dan anak-anak telah menyadari peran jenis kelamin. C. Perkembangan emosi anak usia dini. Emosi merupakan suatu keadaan atau perasaan yang bergejolak pada diri seseorang, yang disadari dan diungkapkan melalui wajah atau tindakan, yang berfungsi sebagai penyesuaian dari dalam terhadap lingkungan untuk mencapai kesejahteraan dan keselamatan. Kemampuan untuk berinteraksi secara emosional sudah ada sejak bayi dilahirkan. Gejala pertama, perilaku emosional dapat dilihat dari keterangsangan umum terhadap suatu stimulasi yang kuat. Emosi anak memiliki karakteristik sebagai berikut. A. Emosi seringkali tampak. Anak-anak sering tidak mampu menahan emosinya, cenderung emosi anak nampak dan bahkan berlebihan. B. Emosi yang kuat. Anak kecil bereaksi terhadap suatu stimulasi dengan intensitas yang sama, baik terhadap situasi yang ramai maupun yang sulit. Anak belum mampu menunjukkan reaksi emosional yang sebanding terhadap stimulasi yang dialaminya. C. Reaksi emosi mencerminkan individualitas. Semasa bayi, reaksi emosi yang ditunjukkan anak relatif sama. Seorang anak akan berlari keluar dari ruangan jika mereka ketakutan, sedangkan anak lainnya mungkin akan menangis atau menjerit. D. Emosi bersifat sementara. Emosi anak cenderung lebih bersifat sementara. Artinya, dalam waktu yang relatif singkat, emosi anak dapat berubah dari marah kemudian tersenyum, dan dari ceria kemudian menjadi murung. E. Implikasi pada pendidikan. Pendidikan anak usia dini merupakan salah satu bentuk penyelenggaraan pendidikan yang menitik beratkan pada peletakan dasar ke arah pertumbuhan dan perkembangan fisik, atau koordinasi motorik halus dan kasar, kecerdasan atau daya pikir, daya cipta, kecerdasan emosi, kecerdasan spiritual, sosio-emosional, sikap dan perilaku, serta agama, bahasa, dan komunikasi, sesuai dengan keunikan dan tahap-tahap perkembangan yang dilalui oleh anak usia dini. Nah, jadi kesimpulannya adalah anak usia dini merupakan generasi penerus bangsa yang perlu mendapatkan perhatian serius. Sejak lahir, anak memiliki berbagai potensi yang dikaruniakan Tuhan. Potensi tersebut perlu dirangsang dan difasilitasi agar dapat berkembang secara optimal. Banyak ahli menyatakan bahwa masa anak usia dini merupakan masa yang sangat penting bagi perkembangan anak. Stimulasi terhadap anak yang dilakukan oleh orang tua maupun orang lain di sekitar lingkungan anak akan membekas dan tahan lama. Maka dari itu, jika terjadi kesalahan sedikit dalam memberikan stimulasi akan berdampak negatif dalam jangka panjang yang sulit diperbaiki. Jadi, saat yang paling baik bagi anak untuk memperoleh evaluasi pendidikan yang tepat adalah pada masa usia dini. Sekian dari penjelasan saya. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.